peneliti yang ingin ke Indonesia untuk bekerjasama, ingin meneliti. Gitu. Bahkan di perguruan tinggi banyak tesis-tesis atau disertasi yang membahas tentang Homo erectus kita. Jadi ini seperti ini, kelihatannya sederhana, kita tahu tetapi kita sering terlupakan gitu ya. Ceramah, ya ceramah juga begitu. Ya, mengajar juga, mengajar. Ya bukan hanya di dalam negeri, di luar negeri juga. Bukan apa-apa gitu. Saya ya setiap tahun diundang 2 kali mengajar sekaligus menguji. Tapi saya akhir-akhir ini tidak mau lagi gitu. Karena saya pikir ya udah cukup lah gitu. Jadi saya berharap yang muda-muda lebih hebat lagi ke depan. Nah, bangga untuk menuju ke sana yaitu tadi kerjasama. Ya, kalau kita punya kerjasama dengan counterpart yang bonafide gitu ya, kita coba gali potensi-potensi atau manfaat yang bisa kita dapatkan dari kerjasama. Saya pikir dengan ini ya kalau kita bisa lakukan ke depan, kita bisa menjawab tantangan dunia ini. Ini beberapa isu internasional. Jadi kalau kita menulis salah satu dari isu ini di majalah internasional, nanti tasnya lebih hebat daripada satu pikiran. Jadi seperti itu ya. Kalau salah satu, tentu ini beberapa contoh saja. Masih banyak ya isu-isu lain global yang perlu kita pikirin juga. Sudah beberapa kali kita bahas ya. Yang jelas itu sangat-sangat penting untuk membangun jati diri kebangsaan kita. Ya. Sejarah maka tentu akan menumbuhkan rasa nasionalisme. Ketika kita mengerti sejarah kita, siapa kita, tentu nilai-nilai apa saja yang pernah dikembangkan oleh leluhur kita. Nilai-nilai itulah yang perlu diaktualisasikan untuk membangun peradaban kita. Ya, jadi responsnya itu antara lain adalah menggali, menelusuri dan mengaktualisasikan bangsa, kearifan-kearifan lokal. Itu sangat menarik ya. Dan tentu ya nilai-nilai persaudaraan dan kebersamaan. Saya pikir ini kalau kita bisa gali di dalam penelitian kita akan sangat berharga, sangat bermanfaat bagi bangsa. Ada juga membangun rumah arkeologi. Nanti akan saya jelaskan secara khusus. Jadi rumah arkeologi itu nanti akan matching dengan apa yang ditarakan Pak Ilya tadi tentang kenapa? Karena tinggalan arkeologi dan nilai-nilai budaya lokal itu sangat-sangat memberikan pengetahuan tentang siapa kita, bagaimana proses pembentukan etnisitas kita, ya dari mana kita. Ya. Nah, dengan mengetahui itu semua, jadi tentu akan menumbuhkan kebanggaan, motivasi, dan inspirasi. Ya. Belum lagi nanti pelestarian dan pemanfaatan tinggalan materialnya itu akan mendatangkan manfaat ekonomi. Dan ke depan adalah memasyarakatkan hasil-hasil penelitian itu dengan berbagai bentuk kemasyarakatan, dengan penyuluhan, dengan beragam publikasi, lebih pada publikasi ilmiah. Tetapi yang namanya publikasi yang populis gitu ya, dengan bahasa yang sederhana yang bisa dipahami masyarakat luas itu masih sangat kurang. Siswa maupun guru sangat-sangat besar. Kemudian arkeologi, kosmologi dan sebagainya. Ini juga sudah direalisasi beberapa tahun yang lalu. Ya, jalan kosmologi itu tidak pernah yang perlu kita masuk ke belum tinggi. Kita masuk ke 3 zaman ini. Seperti orang di sana selama 1000. Dan mahasiswa itu bisa melihat lebih jauh lagi tentang arti dan makna dari arkeologi itu. Dan kemudian diklat arkeologi, ya, pengalaman kita kalau di daerah-daerah itu, ini pasarannya sebetulnya ya birokrasi di daerah. Ya. Jadi pengalaman kita kalau ke daerah-daerah itu para
pegawai yang idealnya di satu rumah arkeologi ini ada museum lapasan, ada laboratorium dan bengkel, ada storage-nya, dan ada lagi arkeologi daya kami. Bisa nggak kita itu di training? Ada nggak diklat di Jakarta? Kami siap mengirim staf-staf kami untuk belajar arkeologi, khususnya mengenai daya kami. Itu banyak sekali permintaan seperti itu. Dan ini sebuah tantangan juga. Artinya harusnya bisa buat semacam plan. Kalau misalnya aturan-aturan kata gereja sebenarnya tidak boleh artinya itu melakukan diklat, kita nggak akan kalah. Kita nggak pendek itu di panjang-panjang terus ada jalan keluar. Banyak. Jadi ini, nah rumah arkeologi idealnya di satu rumah arkeologi ini ada museum lapangan, ada laboratorium dan bengkelnya, ada storage-nya, dan ada ruang publik. Oke saja. Mau nama apa oke saja. Cuma barangkali kenapa saya tidak langsung menggunakan istilah rumah peradaban? Karena kita tahu yang disebut dengan peradaban itu adalah kebudayaan yang sudah sangat maju. Kalau kita gunakan itu dalam perspektif ilmiah, nanti prasejarahnya nggak masuk. Karena pada zaman prasejarah budaya itu tuh. Tapi itu masalah. Nanti bisa kita rundingkan mau apa. Yang penting nama itu laku dijual, senang, enak didengar, membuat orang tertarik. Gitu. Wakil rumah peradaban oke. Tapi perlu ada penjelasan nantinya. Harus ada akar peradabannya. Di situ prasejarah masuk. Jadi jangan kali sangat strategis kalau ini kita bisa, ya. Dan kita harapkan bisa kita kembangkan ke situs-situs lain. Lebih konkretnya seperti apa rencana kita? Kalau kita mau, ya. Seperti apapun ide, kalau kita tidak mau pasti tidak akan terlaksana. Yang sekarang kita lihat minimal 20 rumah arkeologi di Nusantara. Ya. Saya coba memplot beberapa situs karena banyak situs-situs besarnya. Ya, di sini ada beberapa, di sini paling tidak ada 10 itu, dan sebagian dari itu sudah terembriokan, sudah ada awalnya gitu loh, sudah ada semacam storage kayak di Trawulan, Pelawangan, Banten dan lain sebagainya, Gunung gitu. Tapi tidak cukup seperti itu. Ya, rumah itu harus. Ya, jadi jangan hanya ketika ada kegiatan baru mahasiswa masuk ke sana. Bukan untuk umum. Nah, untuk balai-balai itu satu dulu lah, tidak apa-apa. Situs besarnya untuk dijadikan semacam rumah arkeologi. Ya, di sini saya mencatat ada beberapa balar yang bisa lebih dari satu untuk tahap ini, ya. Jadi seperti Balai Arkeologi Palembang itu, ya, minimal yang saya lihat Pasemah dan Kerinci itu dan Liangan itu sangat menarik dan sangat bermanfaat bagi publik lah, gitu ya. Syukur-syukur kalau memang bisa dua sekaligus, kenapa tidak, gitu loh. Tapi paling tidak setiap balar ada satu situs besar yang sudah diteliti sejak tahun 62 dan diteliti tiap tahun sampai sekarang. Artinya sudah hampir 60 tahun penelitian di sana, terus berlanjut setiap tahun 3 bulan. Kita tidak mungkin melaksanakan seperti itu. Kita minta penelitian 3 minggu aja sudah susah, sangat mengagumkan. Dan ini dikembangkan menjadi center, ya, pusat studi prasejarah Eropa. Ya. Kemudian ini museumnya tiap hari pengunjungnya ya sampai 500 orang dari berbagai daerah gitu ya. Ini laboratoriumnya, sekali 3 bulan mereka mengadakan seminar sama. Harus bisa, karena kita mau begitu. Bagaimana caranya nanti akan saya teruskan gitu. Tapi mereka bisa mengemas dengan rupa di
terjadilah sebuah pusat studi besar dengan museumnya besar, dan kemudian, ini yang saya maksud dengan ruang publik itu. Jadi ruangnya cukup luas sehingga para siswa, para mahasiswa itu senang datang ke sini, tidak hanya untuk belajar tetapi juga rekreasi. Cukup menarik. Nah, inilah situsnya. Situs kita banyak sekali dan sangat-sangat potensial. Temuannya sampai ratusan ribu sekali mengeksploitasi. Menggali paling 50 spesimen yang mereka dapatkan. Harusnya kita bisa. Nah, yang saya lihat untuk sekarang ini ya, mudah-mudahan Pak Hari tidak ada di sini. Saya sebetulnya ingin lebih menekankan lagi adalah gua harimau. Ya. Ini gua yang sangat spektakuler temuannya. Kita lihat di sini contohnya. Di gua itu ketika kita menggali, disitulah berserakan rangka-rangka manusia. Sekarang kita sudah mencapai 80 individu. Dan kalau mau lagi gampang sekali. Tinggal gali horizontal di sebelah-sebelahnya, pasti nemu. Tapi mulai tahun ini kita berhenti horizontal, kita turun vertikal. Karena ingin mengejar kronologi dunia. Dan yang lebih spektakuler lagi, ini ada lukisan di sini, di gua ini. Ini lukisan pertama kali ditemukan di Sumatera. Dan penemuan ini sekaligus menghilangkan anggapan kita bahwa budaya lukisan gua itu tidak mencapai Sumatera. Dan ternyata budaya lukisan gua itu juga universal di kita, di Indonesia, di timur lebih banyak, tapi juga sampai ke barat. Dan kita bisa melihat macam-macam untuk kubur-kuburnya. Ini sangat mesra sekali ini ya. Laki perempuan ini mungkin istrinya gitu ya. Jadi lambang kemesraan lah kalau boleh kata gitu ya. Macam-macam. Ada juga mulai orang sampai orang tua gitu. Ada ibu yang mungkin melahirkan terus meninggal, dikuburkan sama orangnya. Itu ada macam-macam bekal kuburnya. Nah, yang lebih menarik lagi ini, perhatikan tajuk burung ini. Ini berumur sekitar 1500 tahun yang lalu. Jadi pada zaman itu, zaman prasejarah, ya, penduduk pedalaman Gua Harimau itu sudah mampu berinteraksi dengan dunia luar, dengan budaya longsor. Padahal itu pedalaman. Nah, ini kita sekarang sedang kembangkan, ya, bangunannya sudah ada untuk melengkapinya lagi. Dan kita berharap nanti Direktorat Cagar Budaya bisa mensupport untuk bisa mencapai konsep yang sudah kita harapkan di sini. Ya. Ini museumnya, dan sekarang dengan adanya museum lapangan ini kan sudah dibuka, gitu ya, banyak sekali pengunjung. Tapi ini belum maksimal. TV-TV juga pada datang ya melihat temuan-temuan kita untuk melihat konsep unit budaya, persebaran dan perkembangan budaya pada periode tertentu, pada waktu tertentu dan lokasi tertentu. Kemudian Balai Air Teluk Yogyakarta, Bandung, Denpasar, Banjarmasin itu satu oleha gitu ya, satu oleha yang satu saudara yang perlu sering berdiskusi. Balai Ekologi Makassar, Denpasar, Banjarmasin, Manado, Ambon. Kemudian Balai Ekologi Ambon, Manado, Makassar, Jayapura. Saya pikir kalau ini kita galakkan, coba kalau perlu diusulkan dalam pendanaan gitu ya, untuk diskusi-diskusi ilmiah regional seperti itu, hidup deh balai kita itu. Ya, ada istilah nih, karena saya pernah dengar nih, artinya arkeologi tetap untuk kepentingan tadi, untuk tidak hanya berbaca mudah, hanya membaca, menulis, meneliti, tidak tahu dunia luar. Nah, ini tantangan-tantangan yang tadi intinya banyak disampaikan oleh Pak Truman. Ini silakan Bapak Ibu sekalian, tantangan itu mungkin direspon. Respon positif, negatif silakan, karena ini forumnya adalah evaluasi. Nah, evaluasi untuk kita sendiri.
Arkenas. Ini untuk sekalian kita ngobrol juga ya Pak Harikungan. Saya hanya ingat waktu kami dari panitia FK sama Pak Griel kita menghadap ke Pak Naim. Kita menceritakan bagaimana kita arkeologi, kita berencana FK itu bagaimana. Dia juga menanyakan ini seminar internasional atau internal. Untuk sementara FK ini kita internal gitu. Apakah itu mengundang orang luar juga? Kita mengundang untuk sebagai masukan buat kita untuk FK ini. Tetapi kita ada seminar internasional nanti Sriwijaya kita mengatakan seperti itu. Terus sudah itu dia dari dia sendiri yang mengatakan bagaimana kalau FK ini saya ingin Pak Menteri diundang, gitu kan? Kita bilang betul waktu itu Pak Griel mengatakan sebenarnya kita ingin sekali bukan di FK ini, kita ingin sekali menghadap Menteri, kita ingin mempresentasikan apa yang dikerjakan di Puslit dan Barat. Bagaimana penelitian kita, mungkin situs-situs unggulan kita. Waktu itu Pak Naim itu menyambut baik. Tapi memang waktu mereka Pak Sekjen itu sibuk sekali, dia cuma ngasih waktu kita waktu itu cuma 10 atau 15 menit, padahal kita nunggu beliau itu 3,5 atau 3 jam. Akhirnya kita bilang oke, kita akan coba tolong buatkan PowerPoint. Dia minta 4 atau 5 PowerPoint untuk memperkenalkan apa itu arkeologi, apa itu Arkenas. Ya mungkin Pak Arkenas selanjutnya kita tahu dan kita menyambut juga ternyata Pak Harikungan itu dengan semangat membuat sekian banyak PowerPoint yang ternyata buat kami itu kualitatif sekali gitu kan, itu bagus sekali gitu. Cuma mulai kurang komunikasi lagi karena kita fokusnya ke FK. Terus terang aja sebenarnya Pak Menteri itu 3 hari yang lalu itu Pak Menteri sendiri yang mau membuka ini, dia hanya meminta, dia mau bilang gitu. Tetapi ternyata 2 hari kemarin ini dia harus dapat tugas dari Pak SBY. Begitu juga Pak Sekjen. Pak Sekjen itu tadi sudah berangkat, udah ingin membuka ini. Begitu sampai kira-kira berapa ratus meter dari kantor, dipanggil sama Pak Menteri dengan Pak Sekjen ini sebenarnya sudah antusias. Cuma masalahnya kembali lagi seperti kita ngobrol-ngobrol waktu di kantor, masalah. Tetapi saya berpikir Pak Sekjen itu masih, mungkin Pak Naim nggak lagi minta ke Pak Griel untuk kita memonitor terus ke PowerPoint yang kita serahkan ke Pak Sekjen untuk yang kita presentasikan di Pak Menteri yang dibuat oleh Pak Harikungan. Itu reaksinya takut sekali. Dan mungkin itu himbauan saya ke Pak Griel sebagai kepala pusat agar mereka tahu apa itu sih Puslit Arkenas, apa yang dikerjakan. Dan saya sempat dikasih lihat sama Pak Harikungan beberapa PowerPoint dan itu memang situs-situs unggulan kita dalam hati di sini pusat dan balan-balannya. Mungkin itu hanya cerita sedikit dan himbauan dan juga terima kasih. Program materi yang disampaikan Pak Harikungan ini materi yang sangat menarik sekali, idealis sekali juga menurut saya. Cuma apalah artinya kalau hanya sebuah materi yang sulit diimplementasikan, sulit diprogramkan bersama untuk diterapkan di setiap daerah. Suatu program yang baik sekali menurut saya sudah mulai menasional, lalu tiba-tiba berhenti, yaitu semangat arkeologi. Sudah mulai arkeologi sudah mulai menggema menurut saya. Nah mungkin dengan Pak Kapuslit yang baru ini kita boleh bukan lagi bangkit, ereksi kalau perlu arkeologinya. Jadi mungkin kita kembangkan lagi semarak arkeologi misalnya dengan pesona arkeologi atau kemilau arkeologi di kepemimpinan yang baru dari Pak Kapuslit ini. Boleh dikatakan kita harus menonton bersama mantan teman kita dengan putus asa. Kita pinjam terus teman kita ini, jangan menyerah dengan kegiatan yang seperti itu supaya apa yang dikatakan oleh Pak Harikungan ini semacam rangsangan, stimulans bagi kita untuk kita lebih maju lagi.